Halo semuanya, di sini aku akan bacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 4 April 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 4 April 2025. Oke, kalau aku lihat si dia ini nampaknya lagi banyak memikirkan tentang hubungan atau ya mengingat kembali hubungan kalian sebelumnya ya. Dia flashback lagi nih tentang hubungan kalian kemarin itu kenapa sih, ada apa sih, seperti itu ya. Dan mulai memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa sih yang sebenarnya dia inginkan dari pasangan dia di masa depan. Kemungkinan selama ini dia itu masih bingung ya untuk mencari masih mencari-cari pasangan gitu ya, masih pilih-pilih gitu ya, masih kemarin masih deket sama si A, si B, si C kayak gitu ya. Jadi flirting sana, cheating sini, seperti itu. Sehingga aku lihat hari ini tuh dia mulai memiliki gagasan tentang yang memiliki gagasan yang lebih jelas tentang siapa sih pasangan yang dia mau, kriteria pasangan yang seperti apa sih yang dia mau. Maunya pasangan yang mana? Yang A kah, yang B kah, yang C kah, atau kamu gitu loh. Ya, untuk dia jadikan pasangan di masa depan kayak gitu ya. Terus itu kalau aku lihat sih dia ini memang banyak sekali peluang untuk menemukan pasangan ya. Ya mungkin memang dia ini banyak pilihan ya, banyak pilihan. Sehingga aku lihat saat ini dia benar-benar yang harus bisa memikirkan dengan teliti dan memanfaatkan peluang yang ada itu, pasangan yang mana yang dia pilih gitu loh ya. Dan aku melihat bahwa dia ini sebenarnya ingin mengejar kamu kembali. Ya, dia ingin mengejar kamu kembali dan nampaknya dia sudah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejar kamu. Jadi kemungkinan dia ini sudah muncul lagi nih ke kehidupan kamu. Ya, dia udah datang lagi, entah datangnya karena embel-embel minta maaf kah, embel-embel kangen kah, embel-embel apa. Pokoknya di sini aku lihat nampaknya dia sudah mulai datang ya, menghadapi kamu, mulai datang ngajak komunikasi kah atau ngajak ketemuan kah, seperti itu. Karena di sini dia nampaknya ingin mengejar kamu kembali. Dia sudah nggak tahan nih, menahan diri dia selama ini untuk tidak berkomunikasi atau bertemu dengan kamu. Jadi kalau aku lihat di sini dia ingin mengaktualisasikan keinginan dia ya, dan menurut dia ini saat yang tepat nih, mumpung momen lebaran misalkan ya, mumpung momen lebaran, jadi dia ada alasan nih untuk say hello lagi sama kamu, untuk kembali lagi sama kamu, untuk ngobrol lagi sama kamu, seperti itu ya. Kalau aku sih lihat ya pengen ngejar kamu lagi, seperti itu.
Ya, dia pengen ngejar lagu kamu. Kalau untuk apakah nanti kalian bisa bersama, itu tergantung dari kalian berduanya. Kalau kalian masih mau sama-sama ngelanjutin, ya mungkin ini akan terjalin kembali hubungan. Tapi kalau misalkan hanya salah satu pihak yang mengejar, ya mungkin masih dalam proses lagi gitu. Oke, kalau aku lihat dia ini orang yang sempat tidak jujur sama kamu, bahkan sempat mengkhianati kamu, berbohong, melakukan kecurangan, perselingkuhan di dalam hubungan kalian kemarin, ya. Terus itu juga aku lihat di sini alih-alih bersikap terbuka dan jujur tentang apa yang selama ini kamu ingin tahu tentang dia, tapi justru malah mungkin dia bersikap jujur untuk menyembunyikan hal lain yang lebih besar yang apa ya, yang tidak ingin yang tidak ingin kamu ketahui. Maksudnya yang dia tidak ingin kamu ketahui seperti itu, ya. Dan aku lihat di sini juga salah satunya dia menyembunyikan perasaan dia sama kamu, ya. Dan inilah yang akhirnya mempengaruhi hubungan kalian, gitu. Karena dia juga ternyata di belakang kamu mencoba mempengaruhi orang lain atau menggoda orang lain, atau ya ternyata dia udah punya hubungan lain dengan orang lain, gitu ya. Jadi kalau aku lihat Seven of Swords ini juga menggambarkan suatu musuh yang menyamar sebagai teman. Berarti aku lihat sebenarnya dia ini flirting atau cheating dengan, ya entah ini temannya kamu atau temannya dia gitu. Padahal dia itu, ya pihak ketiga itu, ya memang ingin menggoda dia gitu, ingin merusak hubungan kalian seperti itu, ya. Jadi memang ada pihak ketiga atau orang ketiga yang mencoba menyabotase hubungan kalian. Kalau aku lihat memang dari beberapa waktu yang lalu, ya, aku lihat hubungan kalian ini semakin hari semakin kurang ada gairah seperti itu, ya. Kurang berkonsentrasi pada hubungan, mungkin lebih berfokus pada hal lain, ya, mungkin ke pasangan yang lain atau pekerjaan atau keluarga atau apa, pokoknya di sini lebih berkonsentrasi pada yang lain, sehingga kekurangan dari hubungan ini banyak sekali terabaikan gitu, ya. Seharusnya diperbaiki, tapi kayak ya udah dibiarin aja gitu. Misalkan kurang perhatian, ya udah sibuk dengan diri sendiri, dengan kehidupan masing-masing seperti itu, ya. Terus itu juga aku lihat di sini semakin kesini hubungan kalian semakin hilang gairah, semakin hilang percikan gairah, dan hubungan semakin membosankan, hubungan semakin basi gitu, ya. Terus juga aku lihat di sini nampaknya hubungan kamu dengan dia ini adalah hubungan karma, ya. Hubungan yang harus membayar karma. Entah ini kamu harus membayar karma di saat kamu menjalin hubungan dengan dia, karmanya dari dia, atau karma dari masa lalumu. Dan dia pun seperti itu ketika dengan kamu, dia ini juga pembayaran karma, entah pembayaran karmanya yang saat bersama dengan kamu atau dengan yang masa lalunya seperti itu. Terus itu juga tapi memang antara kamu dengan dia juga punya karma, ya. Nah, ini juga yang nampaknya memang kalau memang ingin memperbaiki hubungan harus menyelesaikan atau menghilangkan karma-karma buruk dalam hubungan ini. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, ya, ketika kalian sudah berpisah, ya, di sini dia melajang. Di sini aku lihat dia kayak kurang merasa percaya diri, ya, pada semesta, karena di sini dia ngerasa sepertinya ketika dia sudah berpisah dengan kamu, dia sudah seperti nggak percaya atau nggak yakin lagi bakalan bertemu orang yang tepat atau orang yang sama seperti kamu, ya. Dia merasa seperti nggak akan ada lagi yang rasanya menjalin hubungan dengan kamu, senyaman dengan kamu itu kayak nggak ada lagi gitu. Ditambah juga dengan ketika kalian sudah berpisah, ya, aku lihat di sini dia merasa bahwa pandangan kamu tentang hubungan atau tentang cinta itu udah berubah. Kamu dia lihat itu kayak udah beda banget, udah berubah banget,
ya. Bahkan dia merasa kamu sekarang sudah semakin kuat, ya. Bahkan kamu sudah berani untuk melepaskan kecemasanmu selama ini, energi-energi negatif yang selama ini kamu rasakan saat masih bersama dia, ya. Mungkin selama kamu bersama dia banyak sekali rasa kekhawatiran atau kecurigaan, ya, energi-energi negatif, hal-hal negatif gitu ya. Nah, sekarang dia rasa kamu itu lebih berani, lebih kuat, ya. Beda banget lah ya. Kamu udah nggak lagi berpikiran negatif gitu. Ya, dia lihat kamu sekarang udah apa ya, berdaya atas dirimu sendiri gitu loh. Tapi hari ini ya, kalau aku lihat dia sepertinya takut melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang dulu pernah dia lakukan di masa lalu dengan kamu. Makanya saat ini kayaknya dia lagi menghindari melakukan suatu tindakan yang bodoh gitu ya. Karena di sini dia nggak mau menyesal seperti kemarin-kemarin gitu. Aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat hari ini dia sibuk dengan pikiran dia sendiri. Ya, dia harus gimana nih agar dalam bertindak atau mengambil suatu keputusan itu dia nggak menyesal gitu, ya. Dan tidak menyakiti kamu juga gitu. Karena kalau aku lihat saat ini ada suatu pilihan yang harus dia ambil. Cuman harus hati-hati nih dalam mengambil pilihan ini atau mengambil keputusan ini. Bisa jadi pilihannya adalah antara kamu dengan pasangannya, bisa jadi seperti itu, atau pilihannya antara maju ke kamu atau enggak nih gitu ya. Jadi aku lihat di sini ada yang lagi bingung untuk mengambil suatu keputusan. Nah, kalau aku lihat sih lebih banyak memang ini pilihan tentang antara memilih kamu atau pasangan dia yang lainnya. Karena di sini aku lihat dia tidak mau bertengkar lagi dengan kamu, tapi dia juga nggak mau menimbulkan pertengkaran lagi dengan kamu. Nah, kalau misalkan milih kamu, dia takut nanti justru malah ada pertengkaran lain. Entah ngungkit masa lalu, entah apalah gitu ya, ada aja nah gitu. Itu gimana caranya untuk menangani konflik yang nantinya akan timbul kayak gitu ya. Karena di sini kalau aku lihat dia ini orang yang nggak mau disalahkan ya, orang yang nggak mau dipojokkan, orang yang nggak mau dianggap salah gitu ya, nggak mau nama baiknya tercoreng. Nah, seperti itu. Tahu nggak sih orang yang gila hormat? Nah, seperti itulah ya. Jadi nggak mau kalau dia tuh dianggap jelek gitu loh. Makanya di sini dia sedang mempertimbangkan pilihan apa yang harus dia ambil, keputusan apa yang harus dia ambil, kayak gitu. Ya, terutama kalau memang dia saat ini ada pasangan, nah bingung nih antara milih kamu atau si pasangannya. Gitu. Oh, ternyata ini juga aku lihat antara kamu dengan dia itu nggak direstui sama keluarga, ya. Entah ini keluarganya kamu atau keluarganya dia, gitu. Aku lihat di sini ya. Jadi ada tidak dapat restu juga dari keluarga. Oke, kalau aku lihat di sini ada lepaskan, ya, ada yang melepaskan. Berarti kemungkinan dia mungkin sudah melepaskan kamu, atau dia merasa bahwa dia sudah dilepaskan oleh kamu. Kamu sudah bisa melepaskan dia dan mulai melangkah maju. Tapi kalau aku lihat sih ini lebih energinya kayaknya dia ngerasa kamu tuh sudah melepaskan dia. Kamu sudah melangkah pergi, kamu sudah melangkah maju, kamu sudah tidak menginginkan dia lagi, seperti itu ya. Dan dilihatnya kamu itu sekarang benar-benar yang
udah berani gitu loh. Bahkan ada yang merasa bahwa kamu ini punya energi maskulin, pemberani, punya jiwa pemimpin, terus itu apa ya, egonya tinggi gitu ya. Ya, kalian bisa cari lah energi maskulin itu seperti apa ya. Jadi dia merasa bahwa kamu tuh seperti memiliki energi maskulin, mau kamu wanita ataupun pria, pemberani gitu ya. Kamu berani dan kuat seperti itu. Terus itu kalau aku lihat sih, si dia ini sebenarnya pengen ya berkomitmen dengan kamu, pengen memiliki komitmen dengan kamu. Dia pengen apa ya, menikah ya. Komitmen itu nggak harus menikah ya, tapi bisa jadi juga menikah bagian dari komitmen. Mungkin ingin mengikat janji dengan kamu atau membuat janji ya. Yang pasti di sini aku lihat memang masih ada kesetiaan tentang perasaan ya terhadap kamu. Dia masih setia, dia masih menginginkan kamu, dia masih mengharapkan kamu gitu kalau aku lihat di sini. Oke, kemudian aku lihat di sini dia merasa kamu sepertinya sudah sembuh ya dari luka batin, dari rasa sakit hatimu terhadap dia ya. Di sini dia lihat kamu sudah bisa melepaskan masa lalu ya, kamu mulai membersihkan diri ya, dan dia lihat juga kamu sekarang inner beauty-nya tuh wah makin memancar gitu, semakin cantik atau semakin ganteng. Mungkin kamu sekarang lebih suka merawat diri gitu ya. Ya pokoknya inner beauty-nya kamu itu terpancarkan sekarang gitu ya. Dia lihat seperti itu. Ketika kamu sekarang sudah ikhlas, sudah menerima, sudah sembuh, sudah membersihkan rasa sakitmu di masa lalu tuh, dia rasa kamu sudah innernya bagus gitu. Kemudian aku lihat saat ini dia ngerasa lelah ya, dia merasa kelelahan dengan perjalanan yang selama ini dia ambil ya, apa yang selama ini dia putuskan kemarin ya, dia ambil dan itu kemudian akhirnya meninggalkan kamu. Justru malah apa yang kemarin dia putuskan untuk dia jalani atau dia ambil, misalkan dia kemarin lebih memilih selingkuhannya dibanding kamu, justru malah sekarang dia ngerasa kelelahan ya. Ternyata apa yang dia perjuangkan kemarin itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan harapannya ya. Dia capek, dia lelah, dia yang harus berjuang, dia yang harus pontang-panting ya, dan tidak menemukan atau tidak mendapatkan hasil yang baik. Aku lihat di sini tidak mendapatkan hasil yang memuaskan seperti itu. Jadi dia capek sendiri gitu kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini memang dia masih punya obsesi sama kamu, masih merasa candu, masih punya gairah terhadap kamu, masih memuja kamu. Ya itu tadi, kalau masalah perasaan, gairah, itu dia masih sangat memuja-muja kamu, masih sangat mengharapkan kamu, masih ingin memiliki kamu gitu ya. Makanya di sini kemungkinan ada yang sudah sempat datang ya, karena memang masih punya obsesi sama kamu. Oke, hari ini aku lihat dia merasa hancur, berantakan dengan situasi yang dia miliki saat ini. Yaitu tadi ya, kemarin dia lebih memilih pasangan dia yang kemarin atau selingkuhannya. Ya, dia ternyata hancur ketika dia tahu ya, kamu lebih baik keadaannya sekarang, kamu lebih sukses, kamu lebih bahagia tanpa dia. Justru malah dia hancur lebur, nggak jelas situasinya, justru malah melelahkan dia sendiri gitu ya. Dia ngerasa capek sendiri kalau aku lihat di sini. Dia merasa hancur lebur dengan situasi yang saat ini terjadi di hidup dia. Mungkin karirnya juga nggak bagus, atau kisah percintaannya yang nggak bagus, seperti itu ya. Aku lihat di sini. Terus juga ada ego, dia membiarkan harga dirinya menghambat hubungan kalian berdua. Dan di sini dia menyadari ya bahwa keegoisannya dia justru malah menghancurkan hubungan kalian berdua gitu. Kemudian aku lihat di sini hari ini ya, dia masih sering memantau kamu ya, masih melihat dari perspektifnya kamu, keadaannya kamu seperti itu, bagaimana perasaan kamu terhadap dia. Jadi masih sering memantau entah media sosialmu atau dari kejauhan seperti itu. Jadi dia di sini melihat
sisi cerita dari kamu tuh seperti apa sekarang. Jadi masih sering memantau dan menganalisa situasi gitu ya. Oke, daydreaming, aku melihat di sini dia sering menghayalkan kamu, sering apa namanya ya? Apa sih termanggu, menghayal ya namanya ya. Karena di sini dia selalu merindukan kamu, dia kangen kamu nih akhir-akhir ini ya. Terutama hari ini dia rindu kamu ya. Dia tahu bahwa dia ini salah sama kamu ya. Dia melakukan suatu kesalahan yang mungkin sangat besar. Dia berharap dia bisa memperbaiki kesalahan ini. Dia berharap dia bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sama kamu kayak gitu. Entah ini dalam apa ya, mungkin karena hubungan yang karena dia egois kemarin itu ya. Jadi dia berharap dia bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian ada responsibilities, berarti ada tanggung jawab. Dia harus mengurus kebutuhan finansial dan emosionalnya terlebih dahulu. Jadi kalau aku lihat secara finansial dia nggak baik-baik aja saat ini, makanya lagi fokus di karir, di keuangan. Makanya di sini kisah percintaan hancur sama kamu ya kan, gara-gara egonya, ditambah juga keadaan finansial dia nggak baik. Ya gimana tuh? Jadi bener-bener yang berantakan hidup dia. Aku lihat di sini emosionalnya dia juga ternyata nggak stabil ya. Kadang ini orang kemudian ternyata kadang suka marah, kadang pengen diem, kadang pengen menyendiri, kadang pengen ngamuk ya. Pokoknya di sini emosional dia nggak baik-baik saja hari ini gitu ya. Oke, inilah perasaan dia terhadapmu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan maaf kalau misalkan kalian melihat video aku kok kayak dipotong-potong, kepotong-potong ya. Maaf, ini ke pause, aku pause gitu ya. Karena tadi ada urusan, dipanggil sana, dipanggil sini gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aquarius. Itu saja zodiaknya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 11, 2, 14, 4, 2, 4, 10, 16, 3, 19, 30, 23, 29, 15, 13, 12, 21, 22, 17, 18, 27, 9, 7, 31, 25, dan 8. Kemudian ini bulannya, bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Desember, Oktober, November, Mei, Februari, Maret, April, Juni, dan Januari. Kemudian sionya, bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio babi, sio tikus, sio anjing, sio kerbau, sio kuda, sio ayam, sio kelinci, sio ular. Kemudian ketutup ya. Oke. Alfabetnya ya, bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Kelihatan ini ya. DRKTZ MUPYA GHOBEIO XFSNW L dan J. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.